kabar? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah Bu, baik. Saya perhatikan Pak Adi sering murung akhir-akhir ini. Iya Bu, saya lagi bingung. Ada sedikit masalah. Kalau Bapak mau, mungkin kita bisa ngobrol atau berbagi. Siapa tahu ada yang bisa saya bantu. Hmm, iya Bu, saya mau membicarakan masalah terkait kegiatan saya sehari-hari Bu. Kok sepertinya saya tidak bisa membagi waktu. Banyak pekerjaan yang akhirnya terbengkalai karena bingung mana yang seharusnya saya lakukan terlebih dahulu. Kalau boleh tahu, kegiatan apa saja yang Bapak lakukan sekarang ini? Jadi begini Bu, kan selain saya menjadi guru mata pelajaran, saya juga diberikan tugas oleh kepala sekolah menjadi kepala laboratorium komputer, ada juga pengurus barang, operator aset, dan beberapa tugas kecil lainnya. Ditambahkan sekarang ini saya sedang mengikuti program guru penggerak yang ya lumayan menguras waktu dan pikiran saya, Bu. Oh begitu ya Pak. Jadi Pak Adi sedang mengembang banyak ke mana ya Pak? Iya, betul, Bu. Jadi apa nih yang ingin Bapak dapat dari percakapan kita pada sore ini? Begini, Bu, saya ingin bagaimana agar saya dapat membagi waktu baik eh, antara keluarga, tugas di sekolah maupun tugas di program guru penggerak, sehingga saya mau semua tugas dari beberapa tadi itu bisa saya lakukan dengan baik. Uh, jadi menurut Bapak, orang yang bisa memanage waktu dengan baik itu seperti apa? Atau ciri-cirinya bagaimana Pak? Kalau menurut saya Bu, orang yang bisa memanage waktunya itu eh, ya misalnya disiplin waktu, bisa fokus dengan apa yang dikerjakan dan bisa menyelesaikan sesuai dengan prioritas. Oh iya Pak. Jadi disiplin ya Pak, disiplin, fokus dan mengerjakan tugas sesuai prioritas ya Pak. Ya, betul Bu. Karena kadang-kadang kalau ada pekerjaan yang harus dikerjakan secara bersamaan itu, saya suka bingung mana yang harus lebih dulu saya kerjakan. Dan pada akhirnya eh, adalah salah satu pekerjaan yang menjadi terbengkalai. Kalau idealnya tadi seperti yang Bapak katakan bahwa kita harus disiplin dan fokus. Apa kira-kira yang membuat Bapak tidak fokus? Ya, biasanya karena ada pekerjaan yang tidak terduga, misalnya eh, pas ada tugas guru penggerak, tiba-tiba kepala sekolah memberikan tugas yang harus diselesaikan. Apalagi kan sekarang adalah awal tahun pelajaran baru, Bu. Banyak inventaris sekolah yang eh, harus saya benahi, sehingga saya itu biasanya lebih memilih mengerjakan ya instruksi dari kepala sekolah terlebih dahulu, kemudian eh, sampai akhirnya tugas-tugas saya di guru penggerak itu kadang terlambat gitu. Oh, seperti itu ya Pak. Bapak sendiri maunya seperti apa? Idealnya itu seperti apa Pak? Saya maunya Bu semuanya berjalan dengan baik tanpa ada yang terabaikan. Nah, misalnya itu seperti apa Pak? Eh, Apa ya? Mungkin saya harus mencatat beberapa tugas yang harus saya lakukan dan dalam catatan kecil agar saya dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan tersusun serta tidak bertumpuk. Oh ya Pak. Kemudian kalau misalnya untuk mencari orang yang dapat membantu pekerjaan Pak Adi sebagai pengurus barang, kapan bisa dilaksanakan Pak? Hmm, saya rasa itu sudah bisa saya lakukan mulai besok. Saya akan mencoba mencari staf-staf di tata usaha yang mempunyai waktu luang, eh,
untuk bisa membantu saya terutama di bagian pengurus barang, Bu. Jadi sangat menarik Pak, perbincangan kita pada sore hari ini. Apa yang Pak Adi dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Ya, alhamdulillah ya Bu, dari percakapan kita sore hari ini, saya sudah menemukan beberapa solusi dari masalah yang saya hadapi ini. Di mana di awal perbincangan kita tadi, saya merasa bingung, betul-betul bingung bagaimana saya bisa mengatasi masalah yang saya hadapi terkait manage waktu saya. Nah, setelah berbincang dengan Ibu, akhirnya saya menemukan solusi bagaimana saya dapat memanage waktu dengan baik. Di antaranya adalah dengan membuat jurnal terkait dengan tugas pekerjaan yang harus saya lakukan, dan juga meminta bantuan kepada seseorang staf untuk membantu menghandle tugas saya sebagai pengurus barang, Bu. Ya, terima kasih banyak ya Bu atas waktu dan solusinya. Iya Pak, tetap semangat ya Pak. Ya, ya Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum Pak Adi, apa kabar? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik juga Pak. Maaf Pak, kalau saya mengganggu waktunya sebentar boleh Pak? Ada sedikit hal yang ingin saya bicarakan kepada Bapak. Oh iya Bu, boleh boleh. Oh iya Pak, alhamdulillah kalau seperti itu. Ngomong-ngomong Bu, apa yang ingin Ibu bicarakan? Kelihatannya serius sekali nih. Iya Pak, jadi akhir-akhir ini saya merasa sedih dan gelisah Pak. Dan saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami ini Pak. Baik Bu, semoga dengan pembicaraan kita ini Ibu Kadaria bisa mendapatkan mungkin solusi dari permasalahan yang Ibu alami, dan semoga saya bisa membantu. Coba Ibu ceritakan apa yang membuat Ibu merasa sedih dan gelisah seperti yang Ibu bilang tadi. Begini Pak, jadi kemarin itu saya ditegur oleh Pak Herudin sebagai BGPP Sulsel Pak terkait ketidakdisiplinan saya Pak dalam mengerjakan tes yang ada di LMS Pak. Ketidakdisiplinan yang bagaimana Bu maksudnya? Sehingga sampai mendapat teguran dari Pak Herudin. Bisa diceritakan Ibu detailnya? Iya Pak, jadi kemarin itu saya cerita lewat gawe ya Pak ya, gawe lewat HP dengan Bapak Hairudin selaku BGB Sulsel. Beliau menegur saya Pak atas keterlambatan saya dalam mengerjakan tugas yang ada di LMS. Padahal setiap kali saya terlambat saya bertanya kepada Pak Andi Mapaywa selaku pengajar praktek juga ke Pak Pas saya Pak. Lalu menurut Ibu, apa alasan Ibu sehingga seperti itu, terlambat, terutama tugas-tugas yang ada di LMS? Jadi begini Pak, saya terlambat dalam mengerjakan tugas itu Pak, karena ada beberapa alasan Pak. Selain karena memang di jaringan di kampung saya tempat tinggal saya itu Pak, artinya jaringannya artinya kurang bagus. Kemudian saya juga memiliki seorang anak Pak yang baru berusia 3 tahun dan itu artinya perlu waktu untuk mengurusnya Pak seperti itu. Oh seperti itu ya Bu masalahnya. Menurut Ibu, apakah memang betul Ibu melanggar kedisiplinan seperti yang dikeluhkan oleh Bapak Hairudin yang dari BBGP atau tidak menurut Ibu? Iya sih Pak, saya menyadari bahwa saya melanggar kedisiplinan
Pak, karena seringnya saya terlambat dalam mengerjakan tugas meski saya sudah izin, Pak. Kalau menurut saya ya Bu, sekali terlambat dalam mengerjakan tugas itu ya mungkin masih bisa dimaklumi, baik PP, hasil maupun dari BBGP. Namun mungkin Bapak dari BBGP itu mungkin sudah mendapati beberapa kali sehingga beliau menganggap bahwa harus menyampaikan ini ke CGP-nya apabila ada yang kurang baik dan memang harus ditegur. Lalu apa yang membuat Ibu bersedih dan gelisah seperti kata Ibu tadi di awal? Pak Adi, betul ya, saya memang merasa kurang disiplin, Pak. Yang membuat saya bersedih dan gelisah karena saya merasa tidak enak, Pak, entah itu terhadap Pak PP, Pak Fasil, terlebih kepada Pak Herudin, Pak, seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Mungkin merasa bersalah ya istilahnya karena Ibu sering terlambat dalam mengerjakan tugas di LMS sehingga Ibu mendapatkan teguran langsung dari Pak Fasil dan dari BGBT. Jadi menurut Ibu itu bagaimana sikap Ibu mengenai hal tersebut? Apa yang akan dilakukan? Pak, seharusnya saya sadar, Pak, bahwa yang memang yang saya lakukan betul salah, tapi kemarin saya juga merasa sedih, Pak. Ada sedih, takut. Kenapa? Karena saya merasa memang bahwa saya sering terlambat. Saya takut jika ya, keterlambatan saya ini, Pak, akan berdampak buruk bagi dalam saya menjalani PGP ini, Pak. Serta saya merasa bingung juga, Pak, apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Oh iya Bu, lalu apa yang kemudian akan Ibu lakukan setelah ini? Maksudnya setelah pembicaraan kita ini untuk membuat Ibu tidak merasa bersedih dan gelisah lagi. Rencananya sih Pak, saya akan menghubungi Pak PP, juga Pak Fasil, dan juga Pak Heruding untuk menceritakan kondisi saya yang terjadi di kampung, Pak. Lalu saya akan meminta maaf. Lalu untuk masalah kedisiplinannya bagaimana Ibu berusaha memperbaikinya? Nah, hal ini yang membuat saya juga bingung, Pak, bagaimana ya agar saya bisa disiplin, tapi juga tugas saya sebagai seorang ibu juga tidak terabaikan. Apa kira-kira kekuatan yang Ibu miliki untuk mengatasi hal ini? Ya Pak, jadi kalau berbicara masalah kekuatan Pak, saya artinya harus lebih pandai-pandai lagi dalam mengatur waktu, kemudian harus memperhatikan kegiatan yang ada di LMS, dan untuk masalah kendala jaringan Pak, saya harus artinya berusaha semaksimal mungkin untuk berpindah tempat ke jaringan yang maksimal Pak, seperti keluar ke kecamatan seperti Camba Pak misalkan. Ya, kalau menurut saya ini adalah pemikiran yang sangat bagus Bu Kadaria. Hal ini bisa Ibu lakukan untuk mengantisipasi keterlambatan Ibu dalam mengerjakan tugas-tugas berikutnya yang ada di LMS. Pak, betul yang Bapak katakan. Saya juga memikirkan tentang hal ini, Pak. Sekarang saya sudah merasa lega karena jujur Pak, saya sebenarnya takut mengambil langkah, apalagi ini menyangkut urusan dengan Pak Fasil dan juga Pak Herudin, Pak. Khawatirnya salah dalam mengambil langkah seperti itu, Pak. Oh, alhamdulillah Ibu kalau sudah sedikit merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan kan pastinya ada rencana. Terus komitmen apa yang Ibu akan lakukan untuk menjalankan tadi rencana-rencana tersebut? Ya, jadi mengenai hubungan dengan artinya baik ke Pak PP, Pak Pasir, terlebih ke Pak Herudin, saya tentunya akan minta maaf Pak atas artinya ketidakdisiplinan saya, kemudian
saya akan lebih awal Pak memperhatikan jadwal yang ada di kegiatan LMS agar kejadian tersebut tidak terulang lagi Pak. Ya, menurut saya itu ide yang bagus, Bu. Dan semoga dapat terselesaikan dengan baik dan kedepannya Ibu bisa mengerjakan tugas dengan tenang tanpa dihantui rasa bersalah maupun rasa gelisah lagi ya, Bu. Amin. Makasih banyak Pak atas waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang Pak saya sudah merasa lega dan tenang. Ya, sama-sama Bu Kadaria. Alhamdulillah Bu ya. Kalau Ibu sudah merasa lega dan tenang, tetap semangat Ibu. Iya Pak, terima kasih banyak. Sehat dan bahagia selalu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.